إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحيا بها ونموت بها ونستشهد عليها إن شاء الله. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. واعلموا إخوتي في الإيمان والإسلام أن من تعاليم ديننا الحنيف أن نبدأ كل شيء، أن نبدأ كل كلام وكل أمر لا سيما ببال بسم الله، ومن لم يبدأ به فهو أبتر، مثل ما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد والدارقطني وابن حبان صحيح النووي وابن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sejumlah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah siang hari ini. Allah izinkan kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Jumat kita duduk sejenak untuk menasihati diri kita masing-masing agar menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang taat kepadanya, yang mengikuti ajaran Nabi-Nya, mengikuti sunnah, tidak bangga dan tidak selalu berbuat maksiat, tidak bangga dan tidak selalu menjauh dari Tuhannya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kami akan menyampaikan memulai segala sesuatu dengan basmalah. Kita tidak terikat dengan tahun baru Masehi, karena dalam Islam kita punya hitungan tahun baru Hijri yang dasarnya adalah Qamari, bukan Syamsi. Secara Syamsiah Qamariyah kaum muslimin tidak ada masalah, tapi karena terlanjur Masehiyah itu menjadi identitas satu bangsa, maka kaum muslimin harus kokoh penghitungannya adalah tahun Hijri. Tapi faktanya kita tidak pernah bisa lepas dari kehidupan bersama. Perusahaan Anda memang tutup tahunnya Desember, mulainya Januari, dan bisa jadi bisnis Anda juga akan memulai hal yang sama. Maka saya ingin memberikan judul memulai segala sesuatu dengan basmalah, bukan memulai tahun baru. Ada satu hadis yang terkenal, meskipun para ulama berbeda pendapat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad, Ibnu Hibban, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari beberapa rawi, salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini didhaifkan oleh beberapa ulama, salah satunya Syekh Al-Albani, karena dianggap mursal, tapi disahihkan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Kita mengikut yang mensahihkan saja. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: kullu amrin bi balin la yubda'u bismillah fa huwa abtar, fi riwayat fa huwa akhtar. Sebuah perkara baik yang tidak dimulai dengan basmalah dia terputus. Apa makna terputus ini? Makna abtar atau akhtar yang al-inqita' min ar-rahmah, terputus dari rahmat. Pesan yang disampaikan oleh hadis ini besar sekali, meskipun hanya satu baris. Oleh karena itu
meskipun ada perbincangan masalah sahihnya, tapi karena tokoh besar Imam Nawawi dan Ibnu Hajar mensahihkan, maka semuanya jalan. Karena kalau pendapat di hadis, kalau Ibnu Hajar sudah mengatakan, maka yang lain tidak dianggap pendapatnya. Saking tokohnya ketokan Ibnu Hajar di dalam ilmu hadis. Nah, maka para ulama memang demikian jalannya. Akhirnya kita mulai kajian dengan basmalah, memulai makan basmalah, semua dengan basmalah telah menjadi satu ajaran yang diterima, meskipun satu dua ulama mendalilkan. Tapi penguatan tentang basmalah sebagai awal sebab perbuatan itu kuat sekali. Allah memulai firman-Nya dengan Bismillahirrahmanirrahim, atau memulai Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga bab ini clear. Kita memang memulai semua dengan basmalah. Pesan pertama dari hadis ini adalah bahwa kita hendaklah selalu dalam limpahan rahmat Allah sejak mulai mengerjakan sampai menutup pekerjaan. Yang masuk aktar atau abdar itu, aktar adalah al-qat'u atau al-inqita' minar rahmah, putus dari rahmat. Karena kita semua tidak bisa hidup tanpa rahmatnya Allah. Nah, orang yang putus dari rahmat Allah namanya mal'un, terlaknat. Sehingga kalau kita agak ekstrim, yang tidak memulai dengan basmalah itu sama saja mutus rahmat Allah, sama saja kena laknat, yakni rahmat Allah tidak turun. Dan itu memang benar. Cuman bahasa laknat terlalu ekstrim untuk dikatakan. Padahal maknanya adalah sama. Aktar itu sama dengan mal'un, yakni terputus dari rahmat Allah SWT. Cuman mal'un jauh lebih keras karena ada muka di situ. Pesan ini yang perlu kita tangkap. Kita telah hidup di masa kapitalisme dominan, dan kita juga dididik oleh sekolah-sekolah yang ideologinya kapitalis, meskipun agamanya muslim. Hitungannya duit, sehingga segala sesuatu pasti harus ada kapitalnya. Dari sini kita mulai, segala sesuatu harus berlimpah rahmat sebelum bicara kapital, karena kapital itu bagian dari rahmat Allah SWT. Jadi yang harus kita pahami, kita hidup, kita mengerjakan, bangun bisnis, bangun perusahaan harus dalam naungan rahmatnya Allah SWT. Begitu rahmat Allah dicabut, jempalitan kita tidak akan jadi apa. Rahmat Allah dicabut, jempalitan rumah tanggamu kacau, padahal kau sudah suap dia berpuluh-puluh juta. Rumah tangga kacau, meskipun anak kita sudah kita sekolah di tempat yang paling bagus, apa aja kacau, karena semuanya butuh rahmat Allah SWT. Orang masuk surga aja rahmatnya Allah, apalagi urusan hidup yang sekarang kita jalan, rahmatnya perlu dipahami betul. Kita nggak pernah bisa lepas dari rahmat Allah SWT. Makanya banyak sekali ayat agar kita dapat rahmat Allah. La'allakum turhamun, la'allakum, itu berulang. Karena orang tidak mungkin hidup tanpa rahmat Allah SWT. Nanti dalam bahasa itu rahmat Allah itu nanti ada rizki, ada karunia, ada macam-macam. Itu ada satu deretan bahasan. Intinya rahmatnya Allah SWT. Oleh cara itu, agar kita berlimpah rahmat dari Allah, maka kita harus menjadi orang yang pantas dirahmati Allah. Dan banyak sekali variabel atau pekerjaan yang membuat kita menjadi makhluk Allah yang dirahmati Allah. Yang kita bahas hari ini, salah satunya adalah berkomitmen membawa basmalah di setiap pekerjaan. 3 dari bab ini. Apa itu? Yang pertama, memulai dengan niat baik. Jadi al-ibtida bismillah itu punya pesan besar banyak. Turunannya 3 hari. Jadi yang pertama adalah agar kita memastikan niat kita lillah. Bagaimana ingin dapat rahmat Allah sementara berpaling dari Allah? Bukan untuk Allah nih amalnya. Kita hamba Allah.
Sebenarnya tidak ada urusan duniawi atau ukhrawi, itu hanya sebuah nama perbuatan. Makan itu namanya duniawi, kerja namanya duniawi, nanam tanaman duniawi, sholat namanya ukhrawi. Tapi itu hanya sebuah nama perbuatan. Intinya perbuatan seorang hamba kepada Tuhannya, maka semua harus lillah. Di mana perbuatan dapat rahmat Allah, sementara justru meniatkan perbuatannya untuk selain Allah, akan mengundang murka Allah. Tidak ada yang lebih berat dimurkai Allah melebihi orang riya. Karena menyebutkan Allah meskipun tidak sampai level syirik besar. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik besar kecuali syirik kecil. Namanya juga sudah disebut syirik. Dan ini PR biar dirahmati Allah. Kalau kita bicara lillah di konteks sholat mungkin terbaru, tapi di konteks bisnis, di konteks berumah tangga, di konteks kerja, tapi itulah PR-nya. Sebagai hamba Allah tidak pantas meniatkan perbuatannya untuk selain Tuhannya. Wong setiap saatnya dikasih oleh Tuhannya. Kita hidup itu karena dihidupkan oleh Allah, bukan oleh makmum. Kita hidup karena dihidupkan oleh Allah SWT, bukan oleh bapak kita. Kita hidup karena Allah kasih nyawa kita, bukan karena kita makan sesuai dengan standar gizi. Allah hidupkan kita. Nah, kalau kita berkesempatan dialog sama dokter-dokter spesialis, pasti mereka paham. Mereka hanya mengerjakan badan. Badan ini mau sebagus apapun, mati ya mati. Kemudian namanya serangan jantung, karena jantungnya sudah tidak bergerak. Jantung ini seburuk apapun, kalau masih ada rohnya, tetap aja bisa dioperasi. Kalau operasi 2 kali, tetap aja orangnya hidup. Tadi nggak sama dokter. Memang hidup ini yang menghidupkan Allah, dikasih wadah di situ. Jadi bagaimana seorang hamba Allah dihidupkan, dikasih makan, dikasih semuanya, bahkan engkau dikasih yang tidak kau minta. Ada nggak yang minta udara? Ada minta. Pada Allah kasih udara setiap hari. Ada ya minta cinta? Enggak. Kau hanya minta dicintai istrimu. Padahal kalau dicintai hanya istrimu, kau nggak bisa gitu. Tetanggamu harus cinta sama kamu, mertua harus cinta sama kamu. Kalau kita nggak minta, Allah kasih. Dicintai oleh anak kita. Allah hidupkan kita, Allah jaga kita. Makanya namanya Al-Muhaimin, Al-Wadud, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Karim. Maka tidak pantas kecuali semuanya gitu. Semoga Allah bimbing kita untuk melilahkan semua perbuatan kita. Itu yang namanya mengikhlaskan hidup. Ada 2 level ikhlas. Mengikhlaskan perbuatan, naik mengikhlaskan hidup. Inna sholati wa nusuki, itu namanya mengikhlaskan perbuatan. Wa mahya memati, mengikhlaskan hidup. Hidupku untukmu ya Allah. Maka semua yang kita kerjakan, semua yang kita lalui, semua yang kita punya, kita peruntukkan untuk Tuhan kita. Dan tidak ada yang lebih mulia, lebih orang yang menyerahkan hidupnya untuk penciptanya, Allah SWT. Karena itu levelnya para anbiya wa rasul. Hanya Nabi yang secara faktual menyerahkan hidupnya untuk Tuhannya. Kalau kita menyerahkan hidupnya untuk istri kita. Nah, semoga kita naik kelas, mengikhlaskan semua hal untuk Allah SWT. Itu pesan pertama. Yang kedua, hadis tadi meminta atau mendorong, mengajarkan kita agar kita billah dalam semua hal ini, yakni selalu minta tolong Allah dalam menjalankan semuanya. Kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Setelah tidak bisa hidup tanpa rahmat, setelah rahmat turun bawahnya namanya ma'unah, pertolongan Allah, atau tergabung dengan nasr dari Allah. Yang kita kerjakan, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu tidak pernah lebih dari 0,0 sekian persen dari variabel sukses. Kalau kita buka variabel sebuah keberhasilan, yang Allah izinkan kita mengerjakannya nggak sampai 0,01%. Selebihnya Allah kerjakan semua. Saya sering memberikan contoh tentang sehat. Yang kita kerjakan ya masukin makanan ke mulut. Selebihnya kita nggak ngerjain apa-apa. Bahkan kita nggak ngerjain nata jantung, nggak ngerjain udara, nggak ngerjain panas.
nggak ngerjain dingin, nggak ngerjain kebersihan udara, nggak ngerjain kecoak, nggak ngerjain tikus. Coba kalau malam-malam tikus merebutin kita, selesai kita. Allah yang ngerjain itu semua, yang nata. Kita ngerjain masukin makan ke mulut. Setelah itu kita juga ngerjain yang belah-belah makanan jadi darah, jadi ini, jadi siapa? Bukan kau yang ngerjain. Kau bahkan nggak tahu dia kerja apa. Allah. Maka kita ditolong oleh Allah setiap saat. Itu makanya coba salah satu ajaran yang menarik. Waktu kita melangkah kerja keluar rumah, kita baca Bismillah tawakkaltu. Sudah diserahkan kepada Allah. Bukan karena kita mampu kemudian berhasil. Merupakanlah para motivator yang tidak beragam. Kita hanya mengambil peran, semoga Allah sampaikan hasil. Makanya niatnya ikhlas. Jadi waktu kerja, waktu bisnis, itu niatnya beramal. Ya Allah, aku kerja karena perintahmu. Saya bangun perusahaan karena perintahmu. Sekarang ya pastinya tahun Januari menjadi tahun awal mengerjakan keuangan di perusahaan. Aku mengerjakan karena ini perintah. Selebihnya engkau akan terus. Semoga jadi amal ibadahku kepadamu saat aku di kantor. Karena faktanya dari kantor itu amal ibadah tumbuh banyak. Ada zakat, sedekah, semuanya dari kantor. Itu cara berpikir orang Islam. Tidak dibelah-belah, urusan dunia sendiri, urusan akhirat sendiri, ibadah sendiri, urusan duniawi sendiri, enggak. Satu paket, urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nomor 2 selalu minta pertolongan. Makanya Bismillah dalam bahasa yang terkadang orang begitu beradab kepada Allah, menyertakan Allah, itu orang beradab sebenarnya. Masa Allah serta-sertakan? Tapi selalu mohon pertolongan Allah. Dalam setiap detik kita melangkah. Sejak awal merancang, minta pertolongan Allah. Jadi rancangannya bagus. Para seorang planner di beberapa daerah yang Islami, yang beberapa motivator dari Qatar, Mesir selalu mengatakan begini: rancangan yang baik adalah, atau planning yang baik adalah ketika tanganmu dituntun oleh Allah waktu menentukan target, bukan pikiranmu yang menentukan target, sehingga akhirnya Allah wujud. Itu namanya taufik. Allah bimbing pikiranmu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi perencanaanmu menjadi sangat bagus. Jadi nomor 2 selalu minta pertolongan Allah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, hadis tadi mendorong kita selalu ma'allah sepanjang hari, selalu bersama Allah. Jadi motifnya Allah, mohon pertolongan Allah, dan selalu bersama Allah, yakni kita tidak mau maksiat kepada Allah. Jangan pula engkau baca Bismillah tapi maksiat, makanya tidak boleh. Sementara bisnisnya haram tapi baca Bismillah, udah bisa. Sementara bisnisnya banyak bercampur tapi Bismillah setiap saat, udah bisa. Selalu harus ma'allah, yakni taat kepada Allah. Bahkan Allah lebih daripada itu, selalu merasa diawasi. Jadi akhirnya sebuah bisnis, pekerjaan, apapun, proyek yang motifnya Allah, selalu dalam pertolongan Allah, selalu bersama Allah, barokah. Dunianya barokah, akhiratnya. Itulah pesan memulai segala sesuatu dengan basmalah yang diambil dari hadis ini. Malam kullu amrin dibalik Laiful Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pesan singkat ini bermanfaat. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.